warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang analisis faktor kemiskinan di Indonesia tahun 2024 dengan cluster random sampling. Jadi, kemiskinan Indonesia tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor, tetapi berbagai aspek sosial dan ekonomi. Dalam penelitian ini, kami menggunakan 4 indikator utama, yaitu PDRB per kapita, rata-rata lama sekolah, umur harapan hidup, dan persentase penduduk miskin. PDRB per kapita menggambarkan kemampuan ekonomi di suatu daerah. Rata-rata lama sekolah menunjukkan kualitas pendidikan yang dapat mempengaruhi pendapatan masyarakat. Umur harapan hidup mencerminkan kondisi kesehatan masyarakat, dan persentase penduduk miskin menjadi ukuran langsung dalam melihat tingkat kemiskinan di sebuah wilayah. Jadi, tujuan dari analisis kami ini adalah untuk melihat hubungan antara faktor ekonomi, pendidikan, dan kesehatan terhadap tingkat kemiskinan, serta memahami berbagai pola kemiskinan yang tersebar di Indonesia. Metode yang kami gunakan tadi adalah metode cluster random sampling yang dipilih karena kondisi Indonesia yang sangat beragam, sehingga pembagian wilayah ke dalam cluster membuat sampel menjadi lebih representatif. Jadi ada beberapa tahapan yang kami lakukan, yaitu yang pertama memilih tema, yang kedua memilih data dari berbagai provinsi di Indonesia, yang ketiga ada pengolahan dan penyajian data yang diperoleh untuk membuat grafik seperti histogram, peta sebaran, dan analisis korelasi. Yang terakhir yaitu membuat kesimpulan. Selanjutnya, saya akan mempersilahkan teman saya untuk menjelaskan hasil deskriptif dan interpretasi grafik. Baik, saya akan menjelaskan hasil analisis deskriptif berdasarkan grafik pada poster. Dari histogram pengeluaran per kapita, terlihat bahwa mayoritas wilayah berada pada kelompok menengah, namun daerah dengan pengeluaran terendah seperti Pulau Papua memiliki persentase penduduk miskin yang jauh lebih tinggi. Sehingga tampak jelas bahwa semakin rendah kondisi ekonominya, semakin tinggi tingkat kemiskinannya. Pada peta penyebaran persentase penduduk miskin di Indonesia, wilayah dengan persentase penduduk miskin yang tinggi banyak berada di Indonesia Timur, sedangkan Pulau Jawa dan Sumatera menunjukkan persentase penduduk miskin yang jauh lebih rendah. Pola ini konsisten dengan histogram sebelumnya. Untuk analisis inferensia, kami menggunakan korelasi dan menemukan 3 temuan utama. Yang pertama, korelasi terkuat adalah antara persentase penduduk miskin dan pengeluaran per kapita, dengan nilai korelasi min 0,648. Hal ini menunjukkan daerah berpengeluaran rendah cenderung memiliki persentase penduduk miskin tinggi. Yang kedua, korelasi positif terkuat terjadi pada umur harapan hidup dan PDRB per kapita dengan nilai korelasi 0,59. Hal ini menunjukkan semakin baik ekonomi, semakin baik kualitas kesehatan. Yang ketiga, korelasi terendah ada pada PDRB dan rata-rata lama sekolah dengan nilai korelasi 0,166. Hal ini menandakan peningkatan ekonomi tidak selalu diikuti peningkatan pendidikan. Selanjutnya, saya serahkan kepada teman saya untuk pembahasan dan kesimpulan akhir. Selanjutnya, saya akan menyampaikan pembahasan dan kesimpulan dari analisis kami. Dari hasil penelitian, terlihat bahwa daerah dengan kondisi ekonomi rendah cenderung memiliki persentase penduduk miskin yang lebih tinggi. Hal ini juga berpengaruh pada kualitas kesehatan yang lebih rendah. Sebaliknya, wilayah yang ekonominya lebih kuat memiliki PDRB dan umur harapan hidup yang lebih baik, sehingga tingkat kemiskinannya lebih kecil. Namun, hubungan antara ekonomi dan pendidikan masih lemah karena peningkatan PDRB tidak selalu diikuti oleh kenaikan rata-rata lama sekolah. Temuan ini menunjukkan bahwa penanganan kemiskinan harus dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya dari sisi ekonomi, tapi juga melalui peningkatan pendidikan dan layanan kesehatan. Pembangunan yang berfokus pada daerah tertinggal sangat penting untuk menekan angka kemiskinan. Jadi kesimpulannya,
Terdapat hubungan yang jelas antara ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan tingkat kemiskinan di Indonesia. Daerah dengan pengeluaran rendah memiliki PPM yang tinggi, sementara daerah dengan ekonomi lebih stabil menunjukkan bahwa kualitas hidup yang lebih baik. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.